Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdi, NIM 530 2022 0015. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Baik teman-teman hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang ilmu filsafat. Ada 5 pertanyaan tentang filsafat yang nanti akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan pertama adalah, mengapa kita harus belajar filsafat? Jadi jawabannya adalah karena di dalam ilmu filsafat itu mengajarkan kita cara untuk berpikir kritis dan terstruktur agar kita tidak asal-asalan dalam menghakimi suatu yang ada. Jadi teman-teman, filsafat itu mengajarkan kita cara untuk berpikir secara kritis agar kita itu tidak sembarangan, tidak asal-asalan menghakimi sesuatu yang ada. Terus pertanyaan yang kedua adalah, apa saja yang dipelajari dalam filsafat ilmu, dalam ilmu filsafat? Jadi di dalam ilmu filsafat itu kita akan mempelajari tentang dasar-dasar ilmu, asumsi ilmu, dan yang terakhir implikasi ilmu tersebut. Itu teman-teman. Terus yang ketiga, sejarah perkembangan ilmu. Berbicara tentang sejarah perkembangan ilmu ini, ada 4 masa teman-teman. Masa pertama adalah masa prasejarah. Pada masa prasejarah ini, ilmu sangat dipengaruhi oleh gejala-gejala alam. Pada saat ini, ilmu masih bersifat sangat primitif. Pada masa yang kedua adalah masa klasik. Pada masa ini, masa-masa yang sangat penting dalam tonggak ilmu pengetahuan. Karena dalam masa klasik ini munculnya ilmu filsafat, munculnya ilmu astronomi, dan munculnya ilmu matematika. Yang ketiga, masa pertengahan. Di masa pertengahan ini, ilmu mulai dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh agama. Jadi tentang agama itu mulai masuk di masa pertengahan. Terus yang keempat, masa yang terakhir adalah masa modern. Di masa modern ini, perkembangan ilmu sangatlah pesat. Karena di masa ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang ada. Jadi di masa modern ini, teknologi mulai berkembang teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya adalah landasan-landasan ilmu. Landasan ilmu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Kita masuk ke yang pertama, landasan ontologi. Jadi ontologi ini adalah ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat kebenaran sesuatu yang ada. Jadi membahas tentang hakikat kebenaran. Yang kedua, epistemologi, yaitu adalah ilmu filsafat yang membahas tentang teori-teori dari ontologi. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu filsafat yang membahas bagaimana manusia itu mengaplikasikan ilmunya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, aksiologi itu adalah kita sebagai manusia, bagaimana cara kita itu mengaplikasikan ilmu ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ke dalam keseharian kita. Terus pertanyaan yang terakhir adalah, jelaskan beberapa macam dan pengertian dari teori-teori kebenaran. Jadi teman-teman, teori kebenaran itu
Ada 3. Yang pertama adalah teori koherensi. Teori ini adalah menyatakan bahwa suatu pernyataan itu dianggap benar jika pernyataan tersebut berjalan dengan pernyataan sebelumnya. Yang kedua, teori korespondensi. Teori ini adalah kebenaran yang harus dibuktikan oleh panca indera. Yang ketiga adalah teori logis berlebihan. Ini kalau kita ambil contohnya seperti ini. Ketika kita mengatakan bola itu bulat. Nah, sebenarnya teman-teman, tanpa kita menyebut bola itu bulat, orang-orang itu sudah tahu kalau bola itu bulat gitu. Jadi kita tidak perlu mengasih tahu gitu. Karena tanpa kita menyebut bola itu bulat tadi, orang-orang itu sudah tahu kalau bola itu bulat gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Maklum saya fakir, baru belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.